orang yang sholat karena terpaksa? Ada juga kan, terkadang ada Ustaz. Udah beriman belum tuh dia? Mungkin sedikit kali Ustaz ya. Ini yang jadi persoalan. Dia mau sholat cuma terpaksa. Ya banyak kan, karena Banyak. kewajiban, menggugurkan kewajiban. Kenapa? Karena orang yang punya iman kepada Allah Ta'ala itu harus bisa menunjukkan secara haliah. Makanya kan kemarin sudah kita bahas, dasar iman itu atas dir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih bersama saya Oda Arji di sini dalam program Tanya Jawab Islam. Alhamdulillah saat ini telah hadir di tengah-tengah kita salah satu sosok tokoh ulama ternama di Jakarta, Haji Ustadz Ahmad Saman. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Nah, saat ini kita akan membahas tentang perkara iman, begitu ya Ustadz ya. Nah, Ustadz bisa dibuka tentang perkara iman tersebut. Cuman sobat ekspor dijelaskan dulu yang dimaksud dengan iman tuh apa sih Ustadz gitu kan. Kadang kan hal yang sepele banget Ustadz gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sebenarnya karena penanyanya baru, jadi Tanya baru. Pos baru, tanya baru karena memang jadi berubah lagi. Lebih cair Ustadz. Iya. Gimana sih Ustadz? Intinya sebenarnya gini, kita melanjutkan persoalan masalah yang kemarin. Oh ya. Kan kemarin sudah ada tentang perjodohan. Perjodohan, kodo kodar itu, Ustaz. Iya, kodo dan kodar, mu'alak dan mubrab. Mu'alak itu digantungkan, bisa jadi terjadi, bisa tidak. Itu namanya mu'alak. Kalau mubrab itu kan kepastian. Ya, Nah, kita lanjutkan perkara ini sebagai tanda. Aneh bertanya sama ente nih, tandanya orang beriman gimana sih menurut ente? Saya ditanya balik kayak ini. Ya, Dia orang beriman gitu, gimana tandanya? ya dia meyakini betul bahwasanya memang keberadaan sang pencipta itu sangat dekat dengan dia. Itu kan perasaan kita. Kita melihat, aneh melihat antum, lihat antum. Aneh yakin betul antum orang beriman. Apa tanda? Dalam ibadahnya, Dalam ibadahnya, ibadah misalkan dia sholatnya gitu Ustaz, rajin, terus dia melakukan hal-hal yang baik, ini sederhana ya Ustaz, begitu. Secara umum. Ada nggak orang yang sholat karena terpaksa? Ada juga kan, terkadang ada Ustaz. Udah beriman belum tuh? Mungkin sedikit kali Ustaz ya. Ini yang jadi persoalan. Dia mau sholat cuma terpaksa. Ya banyak kan, karena kewajiban, menggugurkan kewajiban. Kenapa? Karena orang yang punya iman kepada Allah Ta'ala itu harus bisa menunjukkan secara haliah. Makanya kan kemarin sudah kita bahas, dasar iman itu atas dir. Atas dir itu membenarkan. Nah, di dalam membenarkan itu kan harus ada tiga, harus ada yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Contoh kita, ente orang Jogja. Iya, Bantul Ustaz. Bantul. Kepada orang yang non Jogja, yakin nggak ada Jogja? Yakin. Tapi belum pernah ke sana, belum pernah nginjek ke sana, namanya yakin. Itu namanya apa? Yakin. Perlu dibuktikan tuh Ustaz. Perlu ada pembuktian. Nah, terus aneh datang ke Jogja. Sehari 2 hari di hotel di Malioboro. Oh, ada Malioboro ya. Udah. Itu disebut dengan ainul yakin. Oh, ternyata aneh menetap di Jogja, diacak-acak Jogja semuanya, gang-gang sempitnya tahu. Apal semua. Sok gitu. Nah, namanya disebut dengan hakul yakin. Jadi umat Islam kebanyakan hari ini baru cuma sekedar yakin. Oh, itu masalah tuh berarti Ini Ustaz. trouble.
yakin ada Allah, yakin ada malaikat, yakin. Setan aja yakin. Yakin. Iya benar, setan yakin benar. Tapi problemnya saat Allah Subhanahu wa taala kirim ujian, hilang Allah. Mulai tergoncang Mulai keimanannya, Ustaz. tergoncang. Saat dia sendirian, hilang Allah kadang-kadang ya kan. Itu berabe tuh Ustaz gitu. Karena imannya belum tumbuh dalam dada. Nah, biar nancepin imannya kuatnya bagaimana Ustaz? Tandanya dulu. Tandanya orang yang beriman itu, pembuktian dia ini hakul yakin nih, sudah orang-orang yang beriman adalah iza an'ama syakara wa iza asaba sabar. Kalau dikasih nikmat dia bersyukur. Kalau dikasih ujian dia bersabar. Itu tandanya orang beriman. Makanya semua dasar Quran, semua firman-firman Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dasar manusia itu baru cuma hanya Baru dikit banget Ustaz, ya. sedikit. Baru yakin belum benar-benar Yakin. Padahal yang dibutuhkan di dalam pelajaran iman itu tidak cuma hanya sekedar yakin, tapi Iya. wajib benar-benar yakin. Iya, terkadang kan manusia gini Ustaz, ya kan, beriman, tiba-tiba dikasih cobaan nih luar biasa, dia nyala-nyalain nih. Iya. Gimana sih ini? Allah Gitu kan. nggak adil. Allah nggak adil, kita sudah sholat itu nyampe hitam jidatnya gitu kan. Doa saya sudah 3 gerobak. 3 gerobak gitu kan, nggak nyampe-nyampe. Itu mulai ini ya. Karena Ustaz, ya. tadi dia belum mempelajari benar-benar yakin adanya. Nah, untuk bisa mendapatkan benar-benar yakin, biasanya Allah uji. Makanya mayyuridillahu bihi khairan yusibu bihi. Barang siapa yang Allah kehendaki dirinya akan menjadi orang baik, yusibu bihi. Allah kirim ujian sama. Nah, ini akhirnya timbul perbedaan apa yang disebut dengan ujian, apa yang disebut dengan cobaan atau peringatan, apa yang disebut dengan azab. Ini beda-beda. Beda-beda tuh Ustaz. Nah, tujuannya tadi cuma hanya kepengen supaya dia benar-benar yakin. Yakin. Karena sungguh orang yang bisa benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala itu biasanya sudah kepepet. Iya, udah mentok Ustaz. Sudah mentok, udah nggak bisa nyerah, udah Iya, baru kan? timbul, oh ada Allah. Biasanya seperti itu. Benar-benar. Nah, ujian ini ada tingkatan, ada para anbiya Tahapannya. diuji, ada para aulia diuji, ada kita diuji, dicoba. Tapi kalau kelas kita mah banyak kan peringatan lah, bukan ujian. Paling kita ngadunya ke ulama. Ya Ustaz, ini gimana ya Allah, mentok lagi kita. Iya. Kok kenapa begitu? Karena kalau ujian itu dia sudah bersih. Tapi kalau kita banyak dosanya segala, biasanya peringatan. Tapi kalau sudah dia nggak yakin sama Allah, dia dikasih azab. Cuma bedanya kalau dia sudah dikasih azab, biasanya tidak dikasih jalan keluar. Bener-bener. Jadi memang tingkatan ini juga ujiannya enggak berbeda Ustaz, ya. Ulama juga berbeda. Berbeda. Ini juga Nabi juga pasti berbeda tingkat ujiannya. Tapi modelnya hampir sama. Hampir sama. Contoh. Kita punya nggak misalnya manusia biasa nih yang banyak dosa, anak durhaka ada nggak? Ada. Ada. Nabi pun ada. Radhiyallahu. Sekelas kita nih banyak dosa, dikasih sakit ada nggak? Ada. Nabi pun ada. Nabi Ayub alaihissalam. Iya. Nah, cuma berbeda. Yang berbeda apa? Nabi tidak melakukan kesalahan atas dasar kemauannya. Tapi kata Allah Ta'ala dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'a wad-dharra'a wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apa kau mengira kau akan bisa masuk dalam surganya Allah, mendapatkan kebahagiaan minat dunia ilal akhirah?
Walamma ya'tikum matsalul ladzina, engkau belum pernah dapat ujian sebagaimana orang-orang terdahulu diuji. Masatuhumul ba'sa, ini para nabi juga diberikan ujian pada dirinya sendiri, keluarganya, lapar, susah, wadharra, dan fitnah, dan ujian yang menyulitkan yang datangnya dari orang lain pada dirinya. Perantara sebabnya. Bukan dia ingin melakukan kesalahan, tapi fitnah itu datang. Contoh, Nabi Allah Adam diturunkan ke alam dunia. Kenapa sih? Dibohongin. Iya. Yang bohongin apa? Setan, pakai nama Allah lagi. Demi Allah, demi Allah. Makanya kalau ada orang yang ngomong sebentar-bentar demi Allah, setan loh. Nah di surga kayak. Jadi memang perkara iman, perkara nggak gampang. Jadi bukan artinya Allah nggak sayang kita, Ustaz, bukan ya? nggak sayang, tapi memang bagaimana kualitas orang itu dinyatakan waliullah, dinyatakan para anbiya kalau nggak dapat ujian. Iya benar. Kita lah mau senang sama perempuan kalau nggak diuji. Iya. Kita aja sekolah perlu ujian, perlu naik ujian. tingkat. Kalau mau naik tingkat harus ada ujian. Benar. Contoh yang lain. Nabi Allah Ayub, apa melakukan kesalahan? Enggak. Tapi setan yang datang sama Allah, ya Rob, aku pengen uji Nabi Allah. Orang kaya, coba saat itu sampai punya peternakan gajah. Akhirnya dikasih berantakan semuanya Allah. Yang hebat lagi dah nih, Ibu Maryam. Iya. Seorang kalau tingkatannya perempuan ini bisa jadi nabi juga. Coba setiap hari maidatan minasama, makannya itu aja dikirim dari surga, nggak pernah keluar rumah. Dikasih hamil di luar nikah, coba gimana? Wah, itu fitnahnya kemana-mana. Waduh, kalau sekarang mah udah biasa kan, ya kan. Kalau sekarang mah ya kita nggak sekaget dari es cendol kelapa muda, banyak yang cendol, bapak banyak. Kalau yang sekarang, kalau dulu kan nggak bisa. Benar, Ustaz. Ya Allah. Di zaman Ibu Maryam itu, coba dikasih ruh sama Allah dalam perutnya. Sampai apa? Wazul zilu. Sampai goyang nih imannya. Iya. Sampai saking apa? Ya Allah, aku dalam mihrab nggak pernah keluar dari kamar, nggak pernah berjumpa laki-laki. Sedangkan engkau paksa aku harus. Itu berat banget pasti, Ustaz. Diusir. Iya, pasti dikucilkan. Diusir. Tapi Allah punya maksud pasti, Ustaz. Akan ada sebuah tujuan. Pasti ada tujuan. Diusir saking kepengen waktu lagi lahir karena sudah diusir. Mau melahirkan apa? Sampai di tengah kebun kurma. Sampai kurmanya akhirnya turun tuh. Buat ngasih makan Sayyidatuna Maryam. Masya Allah. Sudah begitu, wah, orang kampung. Rasanya bagaimana? Akhirnya Allah kasih mukjizat kepada Nabi Allah Isa. Baik yang bisa ngomong salah satunya adalah Rasulullah SAW. Nih kebetulan bulan Isra, bulan Mi'raj. Emang ada yang percaya Rasulullah Mi'raj? Ada sebagian yang percaya. Enggak ada yang percaya. Yang percaya cuma dua. Gitu kan. Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Selebihnya nggak ada yang percaya. Iya. Sampai orang-orang Barat membuktikan dengan secara ilmiah gitu kan, terbang ke sana gitu kan. Gitu. Ya, sekarang perjalanan lah dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Kalau naik kuda aja itu kurang lebih 40 hari ya, 1 bulan setengah lah. Nah, sekarang 1 malam cuma beberapa jam bisa berangkat. Logika manusia nggak masuk akal. Tapi inilah sebuah kebenaran. Benar. Sebuah kebenaran. Ini terjadi ikhtilaf, termasuk Sayyidatuna Aisyah bilang, Rasulullah nggak mirip. Tidak langsung secara jasa dia bertemu dengan Allah. Dan Allah nggak bisa dilihat. Kalau sampai Allah mampu dilihat oleh Nabi Muhammadin SAW, berarti nanti Allah makhluk. Ada benarnya juga. Kenapa? La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latif. Nggak bakal ada mata mampu memandang. Jangan sekelas Nabi Musa alaihissalatu wassalam aja. Waktu lagi mau bertemu Allah di Gunung Sinai nggak mau.
Iya. Engkau nggak mampu melihat aku. Bener. Lihat kagungan aku aja. Gunung aja bisa Rata. bisa Bisa rata dibalikin. gara-gara persoalan. Iya. Ini ujiannya para nabi. Jadi salah satu luar biasa juga kalau saat ini memang banyak yang kurang yakin atas hal Isra Mi'rajnya itu. Banyak. Ini persoalan. Nah, ini ujian yang disebut dengan dorro, atau termasuk wali-wali lah, wali-wali. Ya ada, saya pernah dengar cerita Sunan Bonang tuh, Sunan Bonang. Ada salah satu masyarakat datang kepada Sunan. Tuan Sunan, anak saya sakit lumpuh nih, udah lama. Tolong minta obat. Ada doa yang Sunan Bonang. Sudah sembuh, ini orang tua apa yang dia melakukan kepada Sunan Bonang? Wah, pantas saja Sunan Bonang yang menyembuhkan. Orang Sunan Bonang yang nyantet kok. Ada aja tuh perilaku manusia gitu ya. Dibantu diobatin masih gitu. Masih aja gitu. Ini yang disebut darro. Sehingga wazul julu sampai goyah. Hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrul. Sehingga para nabi dan orang-orang beriman bersama anbiya tersebut tadi sampai teriak, mata nasrullah. Kapan sih pertolongan Allah datang? Ala inna nasrullahi qarib. Jangan pernah takut kata Allah. Pertolongan itu sangat dekat. Ini kilas tentang persoalan masalah ujiannya para wali, ujiannya para nabi. Nanti kita lanjut. Kenapa kok kita juga kasih ujian? Iya, Ustaz. Kenapa sih gitu kan? Banyak pasti orang persoalan banyak ujian itu kan. Banyak masalah. Banyak masalah gitu, harus mengadu kemana? Sampai mentok. Bagaimana dengan iman kita? Kita lanjut minggu yang akan datang. Oke. Demikian perbincangan kita dengan Ustaz. Nanti kita lanjut di program Tanya Jawab Islam di stasiun 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.